Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari video sebelumnya kita sudah mengenal segitiga stabilitas. Ada titik G, gravity, B, buoyancy, ya, M, metacenter. Sekarang kita lihat beberapa jenis kondisi stabilitas. Jadi ada 3 kondisi stabilitas. Yang pertama positif, kemudian netral, dan yang ketiga adalah negatif. Kapan terjadi positif, kapan terjadi negatif, nanti kita lihat. Nah, ini posisi positif. Positive stability ketika posisi M itu di atasnya G. Jadi posisi M di atas G. Jadi istilahnya kalau teman-teman DC nyebutnya GM positif gitu. GM positif. Nah, apa yang terjadi memangnya kalau M di atas G seperti ini? Kalau kita kena ombak sedikit, B-nya ke arah atas, G-nya ke arah bawah, maka kita lihat arah putarannya akan mengembalikan kapal ke posisi semula. Jadi ada righting moment yang mengembalikan ke posisi semula. Ya, itu positive stability. Ya. Jadi sama kalau kita main jungkat-jungkit ya, yang satu menghentak ke atas, yang satu ke bawah. Jadi arahnya pasti kan berputar ke arah tertentu ya. Nah, itu nilai GZ-nya. Kalau netral bagaimana? Kalau netral ketika M dan G-nya bertumpu di titik yang sama. Apa yang terjadi? Nah, ini kalau B-nya ke arah atas, G-nya ke bawah, besarnya B dan besarnya G kan sama-sama displacement atau beratnya kapal. Artinya apa? Artinya tidak ada righting moment, tidak ada momen yang mampu mengembalikan kapal ke posisi semula. Jadi kalau stabilitas sudah masuk ke netral ini sudah berbahaya ya ketika kena ombak, karena dia udah miring nggak bisa mengembalikan ke posisi tegak kembali. Ya. Itu yang dinamakan dengan netral stability. Tidak ada gaya pengembali. Ya. Karena tidak ada righting moment. Oke, selanjutnya ada negative stability. Ini sudah sangat berbahaya ini. Kapan terjadi? Ketika G-nya di atas M. Ya. Kalau kakak kelas Anda dulu ngasih jembatan kerja itu, Bu, negatif itu kalau kebanyakan main ke GM gitu. Anda tahu GM ya? Nggak, ini bukan masalah merek, semua yang kebanyakan kan nggak bagus ya. Jadi kalau GM itu nggak bagus kalau G-nya di atas ya. Ya. Untuk mengingat aja mudahnya ya. Nyebutnya GM negatif biasanya kalau posisi seperti ini. Jadi ketika negative stability, coba kita lihat. Nah, ini B-nya ke arah ke atas, G-nya ke arah bawah. Perhatikan arah putarannya. Ya. Jadi ketika kapal kena ombak atau ada gaya lain yang bekerja lah ya, bukannya mengembalikan ke posisi semula, tapi malah membalikkan, nambahi, dibalikin kapalnya langsung. Ya. Kalau Anda lihat kecelakaan kapal, coba Anda cari di YouTube deh, Ravelia 2. Itu kejadiannya di Selat Bali, dekat sekali dengan kita ya. Berangkat dari Gilimanuk mau ke Ketapang kalau nggak salah ya. Tahun 2015 atau 2016 kalau saya tidak salah. Itu coba dicari deh video amatirnya di YouTube itu. Ya, kita sedih lah kalau lihat itu ya. Jadi dari posisi sekitar 30 derajat ke 90 itu sangat cepat sekali. Mungkin hanya 90 detik kan untuk membalik kapal sebesar itu. Ya, cuma Anda bayangkan kalau zalik ya, kalau kita di dalam kapal yang berputar begitu cepat itu gimana caranya menyelamatkan diri ya? Anda akan lihat di situ orang-orang pada meluncur di lambung kapal itu. Ya, padahal lambung kapal itu kasar ya, banyak binatang-binatangnya itu. Jadi luka-luka sobek. Bahkan di antara yang meninggal itu jenazah yang ditemukan itu salah satunya ibu gendong anaknya, masih meluk anaknya itu, ya Allah ya. Jadi makanya saya
saya sampaikan saya titip amanah ya. Kalau nanti sudah megang amanah penting, tolong dibantu keselamatan transportasi lebih baik ya. Ya, oke. Itu tadi 3 kondisi stabilitas. Sekarang kita lihat, oh ya, ini kita refresh dulu. Jadi kalau positif, perhatikan arah writing moment bisa ada di situ, mengembalikan ke posisi semula. Kalau netral, tidak ada gaya sama sekali. Kalau negatif malah semakin numplekin kapal gitu ya. Namanya capsize kalau kita sebutnya. CAPSIZE. Nah, terakhir kurva, bukan terakhir ya, kurva stabilitas. Apa yang dimaksud dengan kurva stabilitas ini? Kita lihat bentuknya seperti ini. Ya, insya Allah kita nggak daki-daki ya, nggak apa, nggak terlalu, paling nggak kita tahu lah apa sih kurva stabilitas itu, apa pentingnya gitu ya. Jadi ini akan menunjukkan kemampuan kapal untuk mengatasi masalah stabilitas. Ya. Kalau Anda perhatikan yang kiri itu writing arm atau GZ atau lengan pengembali. Semakin besar lengannya, maka kemampuan kembalinya semakin baik, writing momennya semakin baik. Gayanya kan sama, apa namanya, displacement itu sama. Tapi semakin panjang lengan bebannya, maka writing momennya semakin tinggi. Ya, kalau Anda lihat kurva di sumbu X-nya, nah kita lihat misalnya di sudut 70 sekian derajat, ini kapal sudah nggak punya GZ lagi, nggak ada momen pengembali lagi. Ya. Makanya tidak semua kapal bisa memasuki laut lepas misalnya yang ombaknya besar. Karena ada kapal yang kena sekian derajat sudah nggak mampu lagi, ya. Tapi ada kapal yang masih memiliki writing moment yang baik sampai sekian derajat begitu. Jadi kurva ini menunjukkan kalau kapal mengalami kemiringan seperti ini, misalnya 10, 20, 30, berapa besar dia bisa mengembalikan. Ya. Dan setiap kapal berbeda kurvanya, bahkan kapal yang sama pun kalau kondisi pemuatannya berbeda, maka kurvanya juga bisa berbeda. Kayak tadi misalnya, lebih berat di atas, maka G-nya di atas. Kalau G-nya dekat ke M, di atas berarti kan dekat ke M. Kalau GM-nya kecil, berarti kan GZ-nya kecil. Kalau GZ-nya kecil, kurvanya bisa jadi lebih landai. Tidak sebesar ini. Ya. Lebih ini. Atau kurvanya juga bisa jadi pendek. Berarti dia kena ombak 50 derajat sudah nggak sanggup dia untuk nggak punya writing moment lagi gitu. Ya itu. Jadi ini kalau yang ini nggak masalah lah ya. Intinya kita kenal yang namanya kurva stabilitas. Ini ada range of stability-nya, angle of vanishing stability-nya. Kemudian ada maximum writing arm itu ya, pucuknya kurva itu. Nah, ini angle of maximum writing arm di sudut 40 di kurva ini ya. Kemudian 20 sudah dianggap danger angle. Ya, sudah berbahaya kalau kena ombak yang menyebabkan kapal miring 20. Ya. Nah, selanjutnya ada namanya IMO stability criteria. Jadi untuk apa kurva stabilitas tadi? Untuk dievaluasi. Setiap kapal mau berangkat itu kurva stabilitasnya harusnya dicek. Kondisi stabilitasnya bagus apa enggak dengan pemuatan yang saat ini dilakukan gitu. Ya. Kriteria yang disebutkan oleh IMO ini intinya memastikan bahwa kurvanya itu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu landai. Gampangnya begitulah. Ya. Karena kalau kurvanya terlalu kecil berarti kan kemampuan stabilitas kapal rendah gitu. Ya. Nah ini contohnya yang ini deh yang agak mudah ditangkap. The writing arm shall be at least 0.2 meter at an angle of heel equal to or greater than 30 degree. Jadi kalau kena ombak yang menyebabkan kapal miring 30 derajat, itu minimal GZ-nya itu 0,2 meter. Ini Anda bayangkan ini kan ketinggian kurvanya kan?
ketinggian kurvanya. Jangan terlalu landai gitu. Jangan terlalu landai. GZ-nya kan sumbu Y kan tadi. Ya. Artinya GZ tidak boleh terlalu kecil. Jadi dia beri batas. Nah, atau di poin yang kelima misalnya, ya, the maximum writing arm should occur at an angle of heel preferably exceeding 30 degree but not less than 25 degree. Maximum writing arm itu kan puncak kurva ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu ke kiri. Ya, puncak kurvanya itu kalau bisa agak ke kanan supaya range of stability-nya lebih jauh gitu. Kalau misalnya 30 mungkin finishingnya di 60 kan gitu kira-kira ya. Kalau dia maksimum writing armnya di 20 berarti kan kurvanya cuma sampai 40 kemungkinan 40 derajat. Ya. Kalau kena ombak 40 dia sudah nggak bisa apa-apa, nggak ada daya lawan sama sekali. Ya. Jadi intinya IMO ini menetapkan kriteria. Ini ada di Intex Stability Code insya Allah. Merujuknya ke SOLAS juga ya. SOLAS juga chapter 2 insya Allah. Nanti code-nya Intex Stability Code. Ya, jadi tadi contohnya tadi nah ini ya, pada sudut 30 derajat maka writing arm-nya itu minimal 0,2 meter. Nggak boleh terlalu rendah. Kalau dia lebih rendah, berarti kan kurvanya landai ya. Kurvanya lebih landai. Kira-kira mungkin hanya setinggi inilah kira-kira. Ya, begitu. Kemudian yang lain tadi syaratnya maximum writing arm itu harus terjadi setelah sudut 30 derajat. Kalau di kurva ini kan 40 derajat ya. Finishingnya bisa sampai 70-an kan gitu. Tapi kalau maksimum writing armnya terlalu kecil, misalnya di 20 derajat, maka kan kurvanya semakin pendek ya. 40 sudah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi terlalu rentan kena ombak sedikit sudah bisa sangat berbahaya. Ya, jadi intinya itu. Jadi saya ulangi, setiap kapal bisa berbeda kurvanya, dan kapal dengan pemuatan yang berbeda itu juga bisa berbeda kurvanya, tergantung posisi pemuatannya ya. Kalau yang ini kita kenalan sedikit saja, supaya tahu lah ya gimana sih bikin kurvanya itu gitu ya. Oke, ini namanya draft diagram. Draft diagram, perhatikan sebentar. Ya, jadi kalau ini setiap kapal punya seperti ini, gitu kira-kira gitu. Kalau kapalnya beda ya draft diagramnya juga berbeda. Ya. Nah, coba perhatikan di ujung itu ada after draft mark. After itu belakang. Jadi kalau ada aft peak tank, maka itu tangki pojok paling belakang. Ya, aft istilahnya ya, aft. Nah, after draft mark ini marka garis syarat ya, syarat istilahnya itu. Sebanyak apa kapal terendam itu loh. Kalau Anda lihat di kapal ada garis-garisnya itu yang menunjukkan meter-meternya itu syarat namanya. Ya, draft. Kalau yang di belakang berarti after draft mark. Kalau yang depan namanya forward draft mark. Jadi kalau di kapal ada forepeak tank, maka tangki pucuk depan gitu. Ya, forepeak apa gitu. Nah, jadi kalau forward draft mark ini adalah garis syarat air di bagian depannya kapal. Nah, oke. Seandainya sekarang draft forwardnya itu kapal bagian depan itu terendamnya 14 feet. Kemudian draft aft-nya kapal bagian belakang terendam 16 feet. Jadi kalau Anda bayangkan itu kapalnya istilahnya nungging ke belakang gitu ya. Nungging ke belakang itu karena memang kalau kapal kosong mesin-mesinnya kan banyak di belakang ya. Jadi dia biasanya ya berat belakang gitu. Ya. Nah ini berarti aft-nya lebih dalam terendam. Nah kalau kita masukkan ke draft diagram ini 16 dan 14, maka dengan draft diagram ketemu langsung berapa beratnya kapal. Oh beratnya 3.850 ton. Kok bisa Bu? Ya sama kayak kita tadi ngitung misalnya kubus 1 kali 1 kali 1 kita lempar.
terendam setengahnya berarti beratnya 500 kg kan kita tahu tuh. Sama, naval arsiteknya juga tahu volume kapalnya. Jadi kalau terendam sekian, oh berarti volume air yang dipindahkan sekian, berarti beratnya kapal sekian gitu. Ya. Nah, dari sini nanti bisa ketahuan langsung beratnya si kapal tadi. Berarti kalau meriksa harus turun ya Bu ya. Iya, kalau di untuk lihat draftnya betulan ya di air itu. Tapi di atas kapal sebetulnya ada sih indikatornya kalau memang itu akurat ya. Nah, dari data tadi bisa didapat semua data yang lain tadi ya. Jadi antara keel dengan metacenter misalnya 22 feet, ketahuan titik M-nya di mana gitu. Ya. Kemudian LHCb, longitudinal center of buoyancy. Jadi kalau tadi kan agak nungging ke belakang ya, maka dia 3,5 feet aft, jadi memang agak ke belakang. Titik apungnya, B-nya itu loh. 3,5 feet ke arah belakang gitu, dari tengahnya ya. Jadi kalau lanjutannya, kalau untuk bikin curve-nya gimana? Ya dimasukkan tadi berapa beratnya, 3.500 sekian gitu ya. Udah dicoba tuh dimasukin, kalau 10 derajat ketemunya berapa, 15 derajat ketemunya berapa gitu. Nah ini udah cepet ya kalau ngelihatnya ya. Oh, yang penting kita tahu lah, oh bikinnya gitu ya. Nah ini, jadi kurva stabilitasnya jadi seperti ini. Sorry. Nah, ini kurva stabilitasnya kapal yang akan dievaluasi tadi. Menggambarkan kemampuan stabilitasnya si kapal. Oke, sekarang kurva stabilitas tadi akan berubah kalau ada perubahan perubahan beban. Jadi walaupun tadi draft diagramnya sama, cross curve-nya sama ya, tapi nanti hasil kurva stabilitasnya bisa berbeda tergantung pemuatannya kan ya. Oh sorry, yang ini dulu. Jadi vertical weight shift ya, pergeseran beban. Kalau ada beban berat digeser ke atas, menurut Anda apa yang terjadi? Yang berubah apa saja? Ya, betul. G-nya naik ke atas. Kalau G-nya naik ke atas, maka G-nya berubah jadi G1 kan? Maka GZ-nya juga semakin kecil ya. GZ-nya semakin kecil. Kalau GZ-nya kecil, berarti Anda bayangkan kurvanya itu semakin rendah, semakin landai. Karena GZ-nya sumbu Y-nya itu kecil kan? Kecil. Kalau B-nya gimana? B-nya nggak berubah karena tidak ada perubahan berat kapal, hanya berat bendanya bergeser. Berat keseluruhan kan sama ya. Berat keseluruhannya sama, jadi yang terendam air sama. Kalau B-nya nggak berubah, berarti M-nya juga nggak berubah kan? Ya. Oke, jadi ini adalah efek kalau kita melakukan perpindahan beban, khususnya beban yang berat ya, ke atas. Jadi kalau kapal kecil, kemudian orang-orang banyak bergerak dari bawah ke atas, maka hasilnya seperti ini. G-nya akan naik ke atas, GZ-nya semakin kecil, kurva stabilitas semakin landai tadi. Ya. Nanti, sebentar. Nah, ada lagi kalau kita menambahkan muatan di atas. Kalau tadi kan hanya menggeser, kalau ini kita tambahin. Kita tambahkan muatannya, kita letakkan di atas. Menurut Anda kira-kira yang berubah apanya saja? Ini beban yang cukup berat lah gitu ya, supaya efeknya jelas terlihat maksud saya. Jadi kalau Anda lihat kecelakaan kapal itu ya, ada kejadian tuh orang-orang pada naik ke atas, kemudian mencari sinyal gitu. Udah mau ke dekat dermaga itu ceritanya. Saya lupa kapal apa ya. Sudah dekat dermaga, dia cari sinyal. Terus ada yang bilang, ada sinyal di sini. Udah G-nya naik ke atas, orang-orang pada geser ke kanan. Itu kapalnya kapal kayu memang.
Akhirnya apa itu? Kapalnya terbalik langsung. Ya. Nah, kalau yang ini kita menambahkan beban. Coba dipikir kira-kira G-nya berubah apa enggak, B-nya berubah atau tidak, M-nya berubah atau tidak. Kalau kita bicara B kan, pikirkan kapalnya tambah berat apa enggak gitu. Kalau kapalnya tak makin berat maka berubah ya. Coba kita lihat sebentar. Oke, nah ini kita tambahkan beban di atas, maka G-nya naik. Ya betul, karena di atas semakin berat. Kemudian B-nya juga naik, karena kapal semakin berat kan? Ya. Terendam semakin banyak. Karena B-nya naik ke atas, maka M-nya turun. Jadi Anda bayangkan GM-nya itu semakin dekat. GZ-nya semakin kecil. Ya, artinya apa? Kurvanya semakin kecil, benar ya. Kalau kurva semakin kecil kan kemampuan membalik kapal, stabilitasnya juga buruk. Ya. Ya, jadi makanya beban-beban berat tidak diletakkan di atas. Lebih parah lagi kalau G-nya naik ke atas, GM negatif tadi, negatif stability. Kalau sudah negatif, bisa langsung kena ombak dikit udah langsung balik kapalnya. Ya. Nah, ini kurva untuk pergeseran beban ke atas ya. Nah, ini ya, tadi gesetnya semakin kecil. Rating armnya semakin kecil. Ya. Kurvanya jadi semakin landai karena rating armnya semakin kecil tadi. Yang lain juga berbahaya adalah pergeseran beban secara horizontal. Nah, apa yang terjadi ketika beban bergeser horizontal? G-nya juga bergeser menjadi G2 ini. Kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau G2-nya bergeser, maka apa? B-nya ke atas, G-nya ke bawah, tapi perhatikan GZ-nya jadi semakin kecil. Nah, itu GZ-nya semakin kecil dibandingkan GZ yang awal. Anda bayangkan lagi kalau misalnya G-nya geser mentok, tambah bukan mentok ya, tambah ke kanan, itu kapalnya bisa membalik kan? Ya, karena arah B dan arah G-nya bisa Anda bayangkan itu. Ya. Kapalnya bisa langsung capsize. Ya. Capsize itu terbalik tadi ya. Ya. Kalau di kelas kadang-kadang teman-teman tuh kalau sudah lelah, Bu, sudah mau capsize, Bu gitu. Ya. Oke, jadi ini segitiganya. Ketika ada pergeseran horizontal, maka GZ2-nya kelihatan lebih kecil daripada GZ yang awal. GZ semakin kecil, atau rating arm semakin kecil, maka rating momennya juga semakin kecil. Nah, kurvanya kira-kira seperti ini. Jadi kalau G-nya agak tidak di tengah gitu kan, berarti kan dia miring kapalnya sudah. Ya. Belum kena ombak, istilahnya udah miring lah, udah miring 10 derajat misalnya gitu ya. Ya. Oke. Jadi setiap pemuatan memberikan kurva yang berbeda. Oke, terima kasih. Itu dulu kita kenal dengan stabilitas. Yang penting paham prinsip-prinsip dasarnya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.